Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa yang tak kenal Kumaila Hakimah yang seperti biasa dalam beberapa dekade ini di dalam channel-channelnya dia berani mengungkap sesuatu yang tak dipelajarinya. Kenapa berani bilang kayak gitu? Karena setelah saya teliti saat dia menjabarkan Islam justru di luar esensi daripada keilmuan Islam. Hanya serampangan dan seenaknya. Yang kita duga sepertinya ini hanyalah sebagai wujud bikin konten doang. Jadi ibaratnya gini, kita menjual ilmu nggak laku. Kita menjual fitnah biasanya laku. Nah, apakah ini yang terjadi pada Kumaila? Jadi ibaratnya gini, ketika dia beragama Islam, kalau gue fitnah agama lain kurang laku dah. Gue fitnah agama sendiri mungkin lebih laku. Mungkin itu yang dipikirkan oleh Kumaila. Tapi di dalam podcast ini kita akan melihat bagaimana pembicaraan antara Kumaila dengan nggak tahu siapa Wisdom ini. Dia akan mengungkapkan alasannya kenapa dia mengkritisi Islam. Mari kita saksikan videonya teman-teman. Kak, karena apa yang kamu kerjakan saat ini itu kan apa ya, cukup nggak umum dan cenderung punya resiko sendiri gitu loh. Nah, maksudku kalau dari pandangan aku pribadi ya, nggak mungkin loh kamu itu mengerjakan itu just ya karena ya pengen buat konten aja gitu, atau memang mungkin kalau kalau aku dari aku nangkepnya nggak mungkin hanya ya karena memang itu bidangku gitu loh. Karena resikonya nggak sebanding gitu. Jadi aku nangkapnya mungkin oke, mungkin Kak Kumaila ini punya keresahan yang cukup dalam atau sesuatu hal yang memang ingin disampaikan gitu loh. Maksudnya ada nggak sih yang bisa diambil dari ini gitu, khususnya untuk umat Muslim mungkin? Oke, jadi dia membangun pertanyaan, apa sih landasan Kumaila? Jujur-jujur aja bang, gak usah disatir. Apa sih alasan mulut pedasmu itu, yang kurang ilmu itu, membahas keislaman? Karena misalnya di dalam channelnya ya teman-teman ya, dia membahas Islam agama perang. Nah itu satu. Terus apa lagi banyak hal. Islam agama perang katanya. Al-Quran kontradiksi. Al-Quran tidak lengkap. Tak apa-apa dia bilang. Setelah saya teliti apa yang dia jabarkan, ya saya dengar, saya gini orangnya teman-teman. Seandainya apa yang dia jabarkan ilmiah dan memang itu bisa diterima, ya kenapa ragu untuk menerima bahwa Al-Quran tidak lengkap? Ya kenapa ragu untuk mengatakan bahwa Islam agama perang? Ngapain kita ragu kalau memang benar kebenarannya? Tapi setelah contoh ya teman-teman ya, contoh. Perang Badar 300 orang. Cara dia menganalisa satu keadaan aja dia nggak ngerti nih. Perang Badar 300 orang muslim. Oke. Kafirnya 1.100 kalau nggak salah. 1.100 orang. Dan dia bilang muslim gemar perang. Sekarang gini analoginya teman-teman. Kita mau perang, RT 1 mau perang sama RT 2. RT 1 cuma ada orang 3 orang, RT 2 200 orang. Kita 3 orang mau nggak nyerangin 200? Nggak mau. Berarti kalau 200 itu nyerang terpaksa bertahan dengan 3 orang, itu namanya bertahan, bukan perang. Perang Badar muslim 300. Enggak gila juga orang muslim bilang, ini 300 kita serang yang 1.000 ya, kagak gila juga. Agar tapi saat itu penyerangan terhadap muslim, maka muslim menerima sekalipun karena perintah daripada Allah untuk terima aja itu perang. Karena aku yang akan menolongmu. Oke? Untuk menunjukkan apa? Kalau kita ingin menganalisa 300 lawan 1.000 orang, bukan 300 yang nyerang, 300 ini bertahan seadanya. Namun Allah menangkan. Itu dari segi satu cara menganalisa satu kejadian. Ya, Kumaila itu satu. Terus masalah al-qatil dalam ilmu saraf itu namanya musyarakah baina isnen. Itu yang pernah ada di video saya. Masalah Kumaila agama perang udah saya kritisi. Menunjukkan apa? Itu al-qatil aja yang ngakunya ini orang adalah orang yang paham ilmu tafsir. Akan tetapi al-qatil yang ditambahkan alif musyarakah baina isnen, dia nggak tahu bahwa justru ayat itu sifatnya kebaikan. Agar orang muslim dalam ranah perang tidak sembarangan membunuh. Yang bunuh yang ikut perang saja. Di luar perang haram membunuh. Maka diklasifikasikan ada yang namanya kafir dhimmi, ada yang namanya kafir harbi dalam muslim. Tapi dia memfitnah ayat tersebut dalam at-taubah. Apa yang dia fitnah? Bahwa muslim pokoknya perang, 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 dan perang. Najis kan mulutnya. Padahal ayat itu mengatakan yang ketika terjadi saling perang mana saja yang kau bunuh. Jangan sampai engkau membunuh sembarangan. Ada orang jual cupang, ada jual jagung, juga ikut diperangi. Oke, mari kita simak kesaksian Kumaila nih. Kira-kira dia maunya apa ya? Oke, kita dengarkan. Begitu.
Eh, iya, itu lebih aku baru ini mungkin aku emang agak naif ya, tapi Hmm. tadinya aku kira nggak bahaya. Karena apa ya? Sepanjang masa muda aku ya ngurusin isu-isu agama, aku tuh Hmm. itu tuh hal-hal yang nggak sensitif buat aku. Aku tuh udah apa ya? Desensitize gitu. Oke. Nah, ternyata pas aku lempar di publik kan publik reaktif. Jadi Mm-mm. aku baru belajar soal memanage risikonya. Tapi pada awalnya aku tahu akan ada potensi backlash atau ya potensi-potensi kayak gitu, tapi aku tidak menyangka kalau akan seharsh itu gitu. Mungkin karena aku juga kelamaan, maksudnya aku kan ada di bubble aku sendiri gitu, dan Ya. aku ngerasa di bubble-bubble aku ini kalau misalnya aku ngomongin isu-isu keislaman dengan cara aku aman-aman aja gitu. Maksudnya orang-orang dekatku tidak reaktif seperti seperti sebagian sebagian orang-orang yang nggak setuju sama konten aku gitu. Itu baru aku pertimbangkan dan aku juga nggak menyangka kalau misalnya pendengarnya akan banyak. Soalnya Oke. tahun pertama aku buat banyak konten gitu ya. Misalnya kayak sebulan aku bisa bikin 10 gitu atau dua Hmm. belas Dan penontonnya relatif sedikit dan kalaupun ada yang ngasih tanggapannya tuh kayak ngatain gitu. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. waktu itu aku asumsikan topik-topik kayak gini tuh boring. Hmm. Topik-topik kayak gini membosankan, orang nggak bisa Hmm. engage atau Hmm. orang nggak bisa relate. Ya, tapi Hmm. aku tetap melakukannya anyway. Maksudnya aku menjadikan membuat konten itu rutin aku gitu. Hmm. Nah, dari Nah, kita udah melihat ya teman-teman ya, apa kesaksian dia. Bagi dia ini bukan isu yang sensitif. Dan sepanjang dia bikin konten, saat itu adanya komentar-komentar negatif tentang dirinya. Dan dia bangga. Komentar negatif terhadap dirimu untuk menunjukkan apa yang kamu lakukan salah. Dan bagi kamu itu tidak sensitif dan bagi kamu ini ya bukan negatif buat kamu. Itu gimana cara kamu berpikir? Itu gimana cara kamu berpikir? Contoh, kamu bikin satu gerakan nih, misalnya kita teman-teman, bikin satu organisasi atau bikin satu gerakan, di dalam gerakan tersebut orang ngedukung, berarti apa yang kita buat benar. Tapi andaikan kita buat satu gerakan, orang pada demo, kira-kira benar nggak apa yang kita lakukan? Benar nggak apa yang kita lakukan? Ketika orang penuh dengan ketidaksetujuan. Sekarang bagi si Kumaila ini, awal-awal dia bikin konten, ya bagi dia itu konten yang sifatnya rutinitas dia. Tapi isi kontennya aneh. Dia Islam tapi fitnah Islam. Gini Kumaila, bukan apa ya? Gini, bukan hal dalam melarang membahas Islam ataupun lebih ke ranah sensitif. Silakan. Contoh teman-teman, contoh. Dia pernah membahas kenapa dia tidak berkerudung sekarang. Karena bagi dia kerudung itu bukan perintah, nggak ada perintahnya dalam Al-Quran dan dalam hadis. Nggak ada perintahnya tuh, kata dia. Oke, itu udah saya reaksi dan ada di video saya masalah jilbab ya, dengan judul ya udah ngapain jilbab, telanjang yuk. Itu kalau nggak salah di judul di channel saya, boleh ditonton. Oke. Masalah jilbab, kata dia nggak punya perintah dan itu cuma adat orang Arab, ngapain kita tiru? Mending kita duta sampul lainnya kan, mengubar-ngumbar aurat, kata dia ya kan. Nah oke. Kata dia nggak ada perintah, padahal Nabi kepada Asma kakaknya Aisyah, apa dikatakan? Wahai Aisyah, yang boleh terlihat kepadamu ini dan ini, pakai kata isyarah. Apa yang terlihat? Muka dan telapak tangan. Berarti selebihnya apa? Disuruh tutupi kan sama Nabi, itu menjadikan perintah. Dalam ranah otak ada yang namanya indikasi. Kalau yang ini cuma boleh nampak, selebihnya berarti apa? Dibuang, dipotong, dibedah. Enggak, ditutup. Ya, paham ya? Ditutup. Selebih daripada itu, misalnya kayak muka, ya itu boleh sama telapak tangan. Berarti Nabi hanya memberikan perintah bahwa untuk ditutup selain muka dan tangan. Soal tutupan, misalnya Kumaila mau menutup pakai kertas semen, boleh. Pakai tepung segitiga biru, boleh. Mau dicor, boleh. Mau diapain, pakai plastisin atau mau pakai adonan donat, terserah lu. Yang penting ditutup. Rambut lu mau lu pakai adonan donat, pakai elem grab, terserah lu. Itu kata Nabi. Tapi relevansinya, adatnya saat itu, wanita menutup dirinya dengan menggunakan jilbab.
Tapi kalau kamu punya solusi untuk menutup dirimu selain muka dan tangan, selain jilbab misalnya dicor, silakan. Nabi nggak larang. Jadi jangan kamu bilang nggak ada perintah. Jangan karena minimnya ilmu kamu bahas sesuatu seakan gua bener. Ada muslim yang komen dasar munafik, dasar murtadin, dasar gini, dasar gitu. Kamu bilang, mereka cuma bisa komen. Kalau mau bantah aku dong. Ini udah gua bantah. Jadi sejauh itu Anda berpikir itu yang sangat serampangan. Lalu Anda bikin konten. Dan yang bertepuk tangan, yang mendukung Kumaila rata-rata Kristen. Yang mendukung Kumaila rata-rata Kristen. Wah, Kumaila ini berani jujur, berani gini, berani gitu. Berani membahas agamanya sendiri, kesalahan dalam agamanya. Luar biasa Kumaila, sosok yang cerdas. Yang dukung lu orang paling muslim yang dukung lu Ade Armando. Udah, selebihnya siapa? Makanya kalau kami ini bukan reaktif terhadap Islam ini tidak bisa dibahas ya agamanya. Buktinya datang itu orang-orang yang bilang Kumaila munafik, Kumaila murtadin. Orang bilang itu karena lu membahas sesuatu tanpa di ranah keilmuan lu. Kalau di ranah ilmu lu buat deskripsinya, lu ambil hadis-hadisnya, sop. Ternyata benar. Maka saya adalah orang garda terdepan membela Anda. Kalau itu pakai ilmu, pakai standarisasi ilmu. Kalau orang bilang Kumaila munafik, saya akan bikin konten. Siapapun yang bilang Kumaila munafik, kalian bodoh, kalian gak belajar, kalian tulul. Gitu. Ini lu mempertontonkan kebodohan lu. Itu yang lu harus sadari. Kumaila. Boleh membahas Islam apapun itu. Al-Quran kontradiksi. Pahami dulu mekanisme sistemasi Al-Quran. Gimana sih pembukuan Al-Quran? Gimana sih Al-Quran itu tipenya apa? Hadis tipenya apa? Daripada jinis dan no dan fasli. Banyak. Kamu harus tahu itu dulu. Kalau kamu udah tahu itu semua landasannya ke arah mana, boleh silakan bahas. Yang penting dengan standar keilmuan. Bukan asal soal konten. Ini yang aneh-aneh ini muslim-muslim pembenci. Malah meramaikan komal dia, mengamaikan channel dia, nonton banyak-banyak. Makin kalian tonton, makin beruntung ini orang. Itu yang kalian harus sadar. Kalian titipin komentar. Di tempat Bang Daman gak ada yang titip komentar tuh. Tempat Bang Daman gak ada yang titip komentar biar video Bang Daman makin tinggi. Tempat dia semua muslim pembenci titipin komentar. Jadi algoritmanya makin tinggi. Makin tinggi algoritma, makin semangat itu orang buat ngebahas. Gitu. Di tempat Bang Daman yang mengcounter dia, nggak ada tuh yang komen buat naikin algoritma untuk menunjukkan apa? Ya udah, kebenaran akan terus ke bawah, kemunafikan akan terus ke atas karena dukungan daripada antum-antum yang tidak antum sadari. Gitu guys. Oke, kita lanjutkan videonya. Kita lihat dia ngomong apa lagi nih. Karena Kak Kumaila kan sangat familiar dengan pendidikan Islam gitu ya, dengan hal-hal yang semuanya berbau Islam gitu. Familiar apa? Gue benci banget kalau dibilang Kumaila ini familiar dengan Islam. Familiar itu kan kayak udah terbiasa dengan ilmu Islam ya kan. Ilmu apa? Pengen tahu deh. Ilmu apa? Dengan dia mengatakan jilbab aja tidak wajib, ya. Itu aja kita udah tahu secetek apa dia berpikir tentang ilmu Islam. Terus dengan dia tidak tahu mekanisme Al-Quran dalam sarfi dan nahwinya dia, itu aja udah secetek apa. Oke, kita bilang ijazah dia sekolah tinggi ilmu tafsir. Tapi lu gak ngerti apa-apa, itu gimana? Emang di kuliah ngomongin apa? Gue pengen tahu kuliah lu ngomongin apa. Kok bisa lu jadi setelah daripada kuliah tersebut, dan lu jadi kayak gini, kira-kira, tunggu, aku pengen tahu nih, kuliah yang tempat kamu kuliahkan dulu kira-kira bangga dengan apa yang kamu lakukan ini. Kalau mereka bangga ada sesuatu nih di perkuliahan lo. Apa jangan-jangan itu kuliah misionaris? Emang mengajar kalian memfitnah Al-Quran? Atau gimana sih? Ini aku pengen tahu nih dari dosen-dosen. Kira-kira kepada Anda bangga kah mereka? Bagaimana? Kalau mereka bangga ini harus kita curigai ini kuliahnya ngajarin apa aja ya teman-teman ya. Jangan-jangan kayak STT Nias kemarin ya yang membahas rampangan tentang Allah, katanya ular entah segalanya lah. Oke, kita saksikan dulu ya. Ada nggak sih yang perlu kita tahu gitu loh? Sebenarnya kita itu sebagai muslim itu harus begini, atau pesan untuk teman-teman kita yang muslim deh. Kita itu harusnya seperti apa sih gitu loh. Kita harus seperti Kumaila. Kalau kita jual agama ilmunya, gak ada yang dengar. Kita fitnah agamanya, biar jadi
ladang cuan yang bagus. Ya Kak, Kumaila gitu. Ada nggak yang mau sampaikan ke muslim? Ada. Jadilah seperti Kumaila. Kalau mau jadi dagangan, daganglah agamamu. Itu yang keren, ya kan? Kalau ngomongin kita harusnya sebagai Bu, apa, hmm, lagi-lagi kita seharusnya gimana gitu ya. Lagi-lagi aku tuh sebenarnya hmm, nggak punya idealisme tertentu yang hmm. gimana-gimana sih. Atau bukan Selama harusnya kali ya? Atau bukan harusnya kali ya? tapi Ada apa? nggak sih pesan selama Kak Kumaila belajar terkait dengan tafsir dan lain sebagainya? Ada nggak sih pesan? Orang kenapa bisa ketipu kayak gini ya? Dia belajar tafsir. Aku lebih penasaran bukan Kumaila teman-teman. Di mana dia belajar tafsir? Pengen tahu. Pengen banget tahu. Dia belajar tafsir di mana? Kenapa apa yang dia tafsirin jadi aneh-aneh gitu? Aku penasaran sama dosennya. Ngajarin apa sih itu dosen? Jangan-jangan itu dosen nyamar ya, serigala bulu domba dia bagaimana nih? Kok nggak serigala bulu nanas ya? Pesan yang mungkin perlu kita ketahui gitu loh. Pesan dalam Islam atau Iya, pesan dari apa? dari Kak Kumaila secara pribadi gitu. Pesan atau mungkin nilai-nilai gitulah. Apa ya? Menurut aku mungkin ini kali ya. Islam itu Hmm, ber berbeda-beda di hmm, di setiap tempat tempat dan di setiap waktu itu pasti beda-beda dan itu ikan keniscayaan gitu. hmm. Islam beda-beda katanya. Maksudnya gimana? Ada Islam yang sujudnya, yang rukuknya gini, ada yang kayang ke belakang gimana nih? Nih. Ini aja udah aneh-aneh deh ini. Hah? Badannya gede. Islam, Islam beda-beda di setiap belahan dunia itu gimana itu? Maksudnya gimana? Gimana? Setiap daerah beda Islam bagaimana? Satu salatnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Satunya pakai bahasa Batak maksudnya. Satunya pakai bahasa Jawa. Gimana sih? Gue pengen tahu. Beda-beda gimana? Gue pengen tahu. Atau satu Tuhannya Allah, satu Tuhannya biawak gitu. Apa gimana? Coba. Pengen tahu di mana bedanya. Ya, jangankan beda tempat dan waktu, kadang sama tempat dan waktu aja kita berislam secara berbeda gitu. Dan itu wajar karena konsep-konsep dalam keislaman ya memang seabstrak dan selentur itu gitu. Jadi pemahaman dan pemaknaan Apa? Dia bilang apa? Seabstrak. Bukankah telah dimekanisme daripada kamu bangun sampai tidur lagi? Sampai kamu bangun lagi. Bagaimana kamu hari-hari harus ngapain? Sholat gimana? Tata cara, wudhu dan segalanya. Diatur. Islam seteratur itu, sejelas itu aturannya dalam berjual beli, dalam perniagaan, dalam penyewaan, dalam peminjaman, dalam perhutangan, dalam pengkodian, kodi hukum pemerintahan, ya, tentang hak waris. Semuanya diatur dan kamu masih bilang Islam itu abstrak. Abstrak itu kayak saudara kita Kristen, ya. Mereka hidup kira-kira apa yang haram daripada mereka? Misalnya kita lihat ajaran Musa ada yang haram, ajaran Elohim ada yang haram, ajaran Yesus ada yang haram. Buktinya tidak dilakukan oleh Yesus segala sesuatu yang dibenci Elohim. Nah, mereka tuh hidupnya serampangan. Di serampangan ya udah, mereka berlaku apa yang mereka yakini benar udah gitu doang. Yang penting kosah kasih. Kalau kita Islam enggak, kita di backup kan? Di backup dengan segala hukum dan hukum agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karena Tuhan yang menciptakan kita paling tahu tentang apa yang dibutuhkan oleh kita, maka adanya hukum terhadap kita. Dan dia bilang Islam itu abstrak. Abstrak kalau nggak ada hukum apa-apa, nggak ada ketentuan, nggak ada undang-undang apapun dalam Islam. Ini lengkap segala ketentuan. Dia bilang abstrak. Dia gimana otaknya itu? Dia beli di mana? Gue pengen beli deh, sumpah. orang akan keislamannya ya bisa sangat beragam dan itu nggak apa-apa. Karena yang aku perhatikan juga perbedaan-perbedaan dalam berislam itu bisa jadi apa ya? Bisa jadi pemicu konflik ya di Indonesia. Dan seringnya yang jadi pemicu konflik itu justru hal-hal yang tidak substansi. Pemicu konflik memang antek Belanda nih orang. Sekarang gini, kalau dia ingin mengkritisi Indonesia mungkin ada ya. Kita bukan bilang nggak ada ormas-ormas yang sifatnya anarkis, nggak. Ada ormas yang sifatnya anarkis, oke. Sekarang coba tinjau keluar deh.
Sekarang gini, kita harus make sense. Majority Islam ada di Indonesia, wajar mereka mempertahankan mayoritas. Tidak mungkin mereka akan membuat minoritas menjadi mayoritas. Itu sesuatu yang tidak mungkin di seluruh negara, bukan Indonesia doang. Sekarang kepada mayoritas muslim, wajar mempertahankan wilayah agar muslimnya makin berkembang dan minornya makin berkurang. Wajar, karena setiap agama yang minornya lebih tinggi. Mana? Misalnya Italia, Spanyol, yang mayoritas Kristen. Mau nggak mereka pemimpinnya itu muslim? Mau nggak mereka muslimnya jadi berkembang pesat? Kagak ada yang mau. India dengan mayoritas Hindu, mau nggak Muslim berkembang? Nggak mau. Mau nggak Kristen berkembang? Nggak mau. Mereka maunya apa? Ya udah, sifat kehewanan mereka, kingdom kehewanan, yaitu apa? Mempertahankan wilayah. Lalu dia bilang pemicu konflik. Belanda kesini ngapain? Hah? Belanda kesini ngapain? Itu yang bukan Islam tuh, ngapain? Gitu. Jadi kalau ninjau study case, kalau case tersebut juga terjadi di tempat yang lain, lalu kenapa kamu harus mengkritik? Bukankah itu kecenderungan yang biasa terjadi dalam keagamaan? Misalnya Islam abuya-abuyanya pimpinan pesantren pada memperkosa santriwati. Emang kurang? Kasus di Vatikan, kasus di dalam gereja, pastor dengan biarawati ngapain? Sampai bunting tuh, ngapain? Emang kurang kasus-kasus seperti itu? Ada, make sense. Berarti menunjukkan apa? Agama itu bukan tentang perilaku daripada umatnya, tapi tentang mengekang umatnya berperilaku baik. Jadi jangan, nggak bisa disalahin agamanya dong. Ya harus salahin oknumnya. Sosial gitu, yang nggak, yang sebenarnya nggak punya implikasi moral ataupun implikasi hukum ataupun implikasi sosial. Tuh yang Islam nggak ada moral tuh, kata Kumaila tuh, yang Islam nggak ada moral. Kalian nggak ada moral, kalian nggak ada moral. Gitu, kayak misalnya ramein ada apa, misalnya ada anak pejabat memutuskan buka kerudung, rame. Atau ada orang makan makan bakso pakai, ada anak orang buka kerudung rame. Bukan anak orang masalahnya, kayak lu wajar lu buka kerudung jadi rame. Kenapa? Lu berani bilang hukumnya nggak wajib, lu ngubah hukum. Dalam ilmu usul fik saja, orang yang berani mengubah hukum murtad. Lu udah murtad secara khafi itu. Udah bisa asyhadu ulang lu. Ya. Terus kita lihat lagi. Kerupuk kulit babi, terus makan bakso pakai kerupuk kulit babi. Itu namanya pencemaran agama. Ngapain dipertontonkan? Soal lu mau misalnya, lu pengen makan babi, ngapain lu kontenin? Lu Islam, lu makan babi dan lu makan sendiri sama teman-teman. Bodo amat, kagak peduli juga. Begitu lu kontenin, lu menontonkan segala sesuatu yang dimungkari Tuhan, seakan-akan hal itu benar karena dipertontonkan. Kumaila Hakimah. Aduh, lu nggak tau bilang gua. Kedai baksonya itu ngancurin semua alat makannya, itu kan keributan yang unnecessary sebenarnya. Yang sebenarnya tidak ada implikasi moral dan sosialnya gitu buat ya, apa? Pokoknya Islam gak ada moral. Ya, intinya Islam gak ada moral ya. Oke, serah. Ya cukup, capek kita kritisi orang ini. Entah gimana cara dia berpikir. Dia gak ngelihat setiap fakta agama. Emang Hindu oknumnya baik semua? Enggak. Ada juga yang buruk. Tapi Hindunya salah gak? Gak bisa kita salahin Hindunya. Oke, Buddha sama. Oknumnya ada yang jahat. Emang kita mau bilang Buddhanya jahat? Enggak. Jadi lu pikirnya gimana? Islam, Kristen sama semuanya. Di mana sama? Ada oknum yang jahat. Jadi di balik oknum yang jahat, cara kita menyikapi aja. Gimana cara kita menyikapi daripada segala sesuatu tersebut? Oh, berarti dia tidak menjalankan apa yang diperintahkan. Kelar. Yang lu kritisi. Pokoknya gitulah ya teman-teman ya. Pesan dari Kumaila yang dapat kita ambil cuma satu. Kalau kamu mau jualan terbaik adalah jual agamamu tanpa ilmu. Kalau ada ilmu boleh. Kalau ilmu berarti kita menyampaikan kebenaran. Kita membongkar fakta kebenaran yang ada di agama kita. Boleh kalau ada ilmu nih. Tapi kalau dia bahas tanpa dasar-dasar daripada keilmuan, berarti dia mempertontonkan bahwa jualan agama adalah pilihan yang tepat di era kesulitan ekonomi, teman-teman ya. Bikin konten fitnah agama kelar. Banyak banget tuh dukungannya ya kan. Dukungan dari mana? Ya daripada orang yang gak seagama daripadamu. Yang membencimu siapa? Yang seagama denganmu. Karena kamu dinilai menjadi orang yang aneh gitu teman-teman. Masih banyak. Jazakallah. Kita tutup. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar biar algoritmanya makin tinggi, biar yang munafik makin terinjak ya teman-teman ya.
Dan jangan lupa untuk yang mau membantu Bang Daman ya dalam ranah dakwahnya Bang Daman ya, kita ada banyak hal ataupun alat-alat daripada live kita yang kita butuhkan, boleh bantuannya di rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih banyak. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.